Pemirsa, apa peran lebih yang bisa diambil paslon untuk memastikan protokol kesehatan berjalan dengan baik selama tahapan pilkada? Saya akan berbincang dengan Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking. Mas Hanta, kalau yang Anda lihat selama proses pendaftaran beberapa waktu yang lalu dan mungkin yang akan terjadi besok, apakah sebetulnya kerumunan yang sering terbentuk itu adalah karena antusiasme dari masyarakat atau memang sebetulnya ada upaya mobilisasi? Ya, barangkali kedua-duanya ya, berkelindahan, tidak bisa dipisahkan. Politik kita itu tidak bisa terpisah dari mobilisasi yang dilakukan oleh kontestan politiknya yang sedang berkompetisi. Sisi yang lain, survei-survei kami, Poltreking Indonesia juga mengukur antusiasme pemilih terhadap pilkada ini tidak begitu turun, artinya masih cukup tinggi, sehingga diperlukan regulasi sebenarnya tentang aturan yang tegas. Komitmen bersama, semuanya disiplin dengan aturan itu. Kita ini kan berpemilu, berpilkada ini, tentu yang harus komponen paling inti itu satu soal sistem dan regulasi. Jadi regulasinya harus jelas, dari pihak penyelenggara, DPR, pemerintah, dan sebagainya. Itu harus tuntas soal konstitusi yang isinya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Soal keselamatan, soal kesehatan di situasi pandemi ini penting sekali. Ini sangat penting. Regulasinya harus tuntas, jelas. Kalau ada pelanggaran, ada ketegasan sampai pada level diskualifikasi misalnya gitu. Yang kedua, harus ada kesadaran dari kontestan. Kontestan itu baik para kandidat seperti 3 orang yang sedang menjadi narasumber ini atau yang sekarang banyak sekali yang sedang menjadi kontestan, mengajak para pengikutnya, para tim suksesnya, pendukungnya untuk berkomitmen bersama. Ada di atas kompetisi politik itu soal yang lebih tinggi di atas segalanya, soal keselamatan dan kesehatan warga negara Indonesia. Itu juga penting. Yang ketiga adalah penyelenggara, dari sisi penyelenggara. Ini juga penting, KPU, Bawaslu dan sebagainya. Lalu yang keempat, pemilih. Dalam hal ini yang ikut terlibat yang sangat besar, sangat berisiko itu di pemilih. Terakhir ada pemerintah sebagai fasilitator. Semuanya ini harus punya komitmen soal pilkada kita, bagaimana pilkada yang sehat, pilkada yang demokratis dan bersih. Jadi perlu, sama-sama penting semua. Harus sehat, artinya protokol kesehatan dikedepankan, tetap demokratis, karena kita pilkadanya harus demokratis dan tetap tidak money politik, betul-betul transparan dan bersih tentunya. Baik, Mas Hanta, memang kampanye terbuka dalam situasi yang lebih terkendali itu masih bisa ya tetap dilaksanakan. Tetapi kampanye daring ini akan lebih didorong untuk dilakukan. Anda melihat persoalan dari kampanye daring ini seperti apa untuk diterapkan di Pilkada Serentak Indonesia? Ya, sebelum detail soal jaringan internet dan sebagainya, begini, ini sebenarnya momentum untuk kita menerapkan pilkada dengan cara yang lebih modern. Mulai meninggalkan mobilisasi massa yang besar, tatap muka yang banyak, kemudian itu sebenarnya adalah cara konvensional. Meskipun betul tadi Mbak Sarsu mengatakan perlu tatap muka. Tapi begini, pemilih Tangerang Selatan itu jumlahnya berapa sih? Kabupaten Bandung, Kang Sarul berapa jumlahnya? Mas David Halik juga berapa jumlahnya di sana? Itu sangat besar. Mustahil bagi seorang calon bisa bertemu langsung dengan semua pemilih. Nah, itulah dibutuhkan kreativitas sekarang. Kreativitas apa? Kreativitas memainkan konten, isu. Kreativitas memanfaatkan medium yang kemudian tidak melanggar protokol kesehatan. Itu yang diperlukan. Nah, kondisi hari ini ada dua, saya sering mengistilahkan ketuk dua macam. Ketuk pintu pemilih, yang kedua ketuk smartphone-nya, handphone para pemilih. Betul, tidak semua daerah yang terjamah oleh misalnya media sosial dan sebagainya. Kalau yang 3 ini kan public figure diuntungkan, petahana diuntungkan karena sudah dikenal popularitas. Dalam pilkada, dalam kompetisi politik itu setelah dikenal, disukai lalu dipilih. Untuk dikenal ada medium namanya APK outdoor, lewat billboard, lewat spanduk dan sebagainya. Nah, para public figure seperti beliau bertiga ini, para petahana sudah dikenal. Nah, untuk membuat disuka lalu dipilih dibutuhkan konten isu yang kreatif. Konten isu kreatif itu bisa dimainkan di dalam digital campaign. Digital ini atau kampanye daring tadi itu bisa misalnya media sosial, kemudian bisa melalui WA, WhatsApp yang sekarang trennya sangat kuat, dan bisa door to door.
yang bisa melibatkan relawannya datang ke rumah-rumah dengan protokol kesehatan, gunakan masker, jaga jarak dan sebagainya. Dan pengalaman saya, setahu saya, pengaruh terbesar serangan darat dalam kompetisi politik itu adalah door to door, datang rumah ke rumah, bukan mobilisasi dengan panggung politik yang banyak. Mohon maaf ada acara konser dan sebagainya, itu efeknya tidak besar. Cuma untuk misalnya secara untuk menunjukkan semangat, membangun spirit dan sebagainya. Jadi saya pikir yang perlu dipikir ada sekarang kreativitas. Substansinya tidak hilang, kreativitas isu dan kreativitas medium yang digunakan. Gitu. Meskipun setiap daerah beda ya. Gitu. Baik, oke. Terakhir Mas Hanta, dalam situasi pandemi COVID-19 seperti ini, mesin politik harusnya seperti apa bekerjanya? Ya, gini, saya ingin memberi masukan mungkin. Ada 3 faktor yang sangat menentukan dalam kemenangan kompetisi politik. 1, faktor strategi branding. Apa yang di-branding? Isu strategis. Yang kedua apa? Personal branding. Anda mau dikenal apa, lalu dipilih. Kalau disebut Sahrul Gunawan, apa yang ada di benak publik? Disebut David Alik, apa yang ada di benak publik? Itu kira-kira. Kemudian juga programnya harus branding. Yang kedua, faktor yang sangat menentukan adalah ceruk pemilih. Harus micro targeting. Anda harus menentukan target-target segmentasi pemilih mana yang harus diambil. Bagaimana pendekatannya, bagaimana komunikasinya. Nah ini yang ketiga, saya jawab yang Zilvia, mesin politik, medium untuk produk yang positif tadi figur Anda, dijual kepada tanda petik kepada pemilih, itu butuh medium. Mediumnya apa? Yang tadi kita bicarakan salah satunya melalui media sosial, melalui media mainstream dan sebagainya, itu harus digalakkan, harus punya kreativitas. Untuk datang rumah ke rumah, ini pemilih, misalnya Mbak Sarah sini, pemilihnya kan 1 jutaan. Pak Sarul ini, Kang Sarul, kalau nggak salah hampir 2 jutaan ya Kabupaten Bandung, besar sekali. Kalau udah David, lumayan, 80.000. Door to door-nya dengan relawan, berapa saja bisa didatangi. Berapa? Yang saya maksud door to door itu, mengajak timnya, tidak kerumunan, ketuk rumah, kemudian dengan protokol kesehatan mensosialisasikan, itu jauh lebih efektif. Sehingga apa yang disampaikan tadi, mesin yang gunakan semua, disesuaikan dengan daerah masing-masing. Kita betul pengguna media sosial di suatu daerah hanya 10 atau 20-30%. Tapi yang 20-30% itu bisa menyampaikan, menyebarkan kepada 70%. Anggota keluarga ada 5 atau 3 pemilih. Ada 1 yang menggunakan Facebook. Dia akan menyampaikan dalam obrolan-obrolan makan siang, makan malam di rumahnya. Jadi saya kira banyak kreativitas lakukan. Jangan lepas dari substansinya. Apa yang ditawarkan kepada publik, isu apa, dan paling penting juga komitmen menjaga protokol kesehatan di era pandemi. Baik, terima kasih Mas Hanta Yuda atas catatan Anda.